Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Rumantas. Saya mahasiswa jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video tentang salah satu keterampilan berbicara, yaitu wawancara. Topik wawancara saya pada kesempatan kali ini adalah bagaimana pandemi COVID-19 berpengaruh pada sebuah perusahaan. Semoga video yang saya buat pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak. Ya, Saya Ivan dari jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Esa Unggul. Boleh saya minta waktu Bapak sebentar? boleh. Makasih Pak. Dengan Bapak siapa saya berbicara? Saya Robi. Nama Pak Robi. Iya. Maaf kalau boleh tahu Bapak bekerja di bidang apa ya Pak? Saya bidang marketing. Marketing. Iya, sudah tahun sih kurang lebih. Oh, jadi kurang lebih sudah 5 tahun ya Pak ya. Berarti Bapak udah bisa dibilang berpengalaman lah dalam bidang marketing ya Pak ya. Iya, bisa dikatakan gitulah. Kalau boleh tahu Pak, perusahaan Bapak bergerak di bidang apa ya Pak ya? Main di audio mobil. Audio. Audio mobil. Iya. Berarti seperti kayak apa namanya, speaker pintu mobil, Iya. Twitter mobil ya Pak ya. Selain audio mobil, apa Bapak bermain di audio lain seperti karaoke? Oh iya, ada juga jual. Ada juga jual gitu ya. Oh, berarti ibaratnya bermacam-macam audio lah gitu ya. Iya. Oh, begini Pak, saya mau nanya, Hmm. menurut Bapak nih, dampak pandemi COVID-19 ini bagi marketing itu atau penjualan ya Pak ya, kan maksudnya sama dengan penjualan Iya, ya. betul. Itu dampaknya seperti apa ya Pak ya? Ya lumayan berdampak juga sih ya di dalam penjualan kita. Omsetnya bisa turun sekitar 20-30%. 20-30% dalam 1 bulan ya? Dalam 1 bulan. Berarti cukup signifikan ya Pak ya, penurunan omset ya Pak ya. Selain itu, mulai terasanya pandemi COVID-19 ini tuh semenjak kapan ya Pak ya? Kan kalau dari asalnya dari China kan mulai dari tahun 2019 akhir-akhir tuh Pak. Betul. Kan masuk ke Indonesia kan dari bulan Januari atau Februari Iya. 2020 awal-awal ya. Iya. Nah, mulai terasa dampaknya semenjak kapan Pak di perusahaan Bapak? Ya di pas PSBB pertama itu sudah mulai terdampak di perusahaan kita. Oh, PSBB pertama Iya. berarti sekitar bulan April ya Pak ya? Ya, sebelum Lebaran situ. Penjualan kita menurun gitu. Oh, puncaknya pada saat Lebaran berarti ya Pak ya? Itu hampir nggak ada penjualan pada saat itu. Hampir nggak ada penjualan dalam 1 hari. Iya. Berarti cukup parah ya Pak dampaknya ya Pak ya? Iya, cukup berdampak. Oh, kalau kondisi perusahaan Bapak setelah, kan tadi kan sebelum Lebaran Pak, kalau setelah Lebaran gitu Pak, apakah mengalami kenaikan atau penurunan Pak? Lumayan sih, omset udah mulai ada setelah Lebaran ya. Udah mulai Udah naik? mulai naik ya, 80% lah kurang lebih dari omset biasanya ya. Oh, Udah mulai ada penaikan, pulih lah ya. udah mulai pulih ya Pak ya, walaupun masih 80% gitu ya Pak ya? betul. Oh, seperti itu. Berarti cukup parah juga ya Pak ya? Tapi nggak bisa berhubungan kirim keluar kota waktu itu kan jalur kan nggak ada jalur. Oh, biasanya kalau ngirim luar kota pakai apa Pak? Ekspedisi ya? Ekspedisi, kadang juga supir sendiri ada. Oh, supir sendiri keluar kota juga ada ya Pak ya? Oh gitu. Tadi kan kata Bapak
setelah Lebaran ada peningkatan kurang lebih 80% lah ya, 80% dari pada saat sebelum Lebaran. Sebelum ya. Itu cara Bapak atau inisiatif Bapak untuk meningkatkan omsetnya itu seperti apa ya Pak? Ada strategi-strategi apa tuh yang Bapak lakukan Pak? Paling kita pasarin barang, kirim sales keluar kota gitu. Kirim sales keluar kota. Iya, paling. Oh, kalau yang dalam kotanya gimana Pak? Dalam kotanya ya hubungin lewat via telepon aja paling kita. Oh, via telepon nanti orangnya order barang Iya, gitu Pak? order biasa online ya. Biasa online, terus biasanya Nanti kirim. kita kirim gitu. Oh, kirim gitu ya Pak ya? Oh, tapi tadi kan kata Bapak mengirim sales keluar kota. Apa Bapak nggak takut Pak kalau misalnya sales-sales Bapak terjangkit COVID-19 pada saat keluar kota gitu? Ya udah resiko juga ya, tapi kita juga udah pesan ke sales juga ikutin protokol kesehatan. Oh, protokol kesehatan. Iya. Oh, biasanya berapa hari gitu Pak salesnya pergi keluar kota? Apa nggak ada batasan gitu Pak? Kita tergantung dari kunjungan ya. Kira-kira kurang lebih 1 minggu bisa. 1 minggu ya. 1 minggu. Biasanya ke mana Pak? Daerah Jawa? Daerah atau Jawa, Sumatera? ada daerah luar Pulau Jawa juga. Oh, daerah luar Pulau Jawa. Iya. Seperti Sumatera, Kalimantan itu juga Iya. ada Pak ya? Oh, mungkin kalau yang di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan itu mungkin lebih lama kali Pak? Lebih lama, betul ya. Kurang lebih bisa berapa lama itu Pak? Itu bisa 2 minggu sampai 3 minggu. Oh, 2 minggu sampai 3 minggu ya. Tapi pasti membuahkan hasil dong Pak? Pasti. Iya. Kan untuk mencegah nih Pak, apakah Bapak melakukan tes swab gitu Pak pada saat sales Bapak balik dari luar kota itu Pak? Oh iya, kita tes dulu sebelum masuk kembali ke kantor ya. Oh, Tes dulu, kalau misalkan hasilnya negatif ya oke, bisa masuk lagi kerja. Kalau positif sementara istirahat dulu sampai sembuh gitu. oh, jadi dirumahkan dulu lah Pak ya? Iya. Berarti kan kurang lebih masanya kan 2 minggu ya Pak? Iya. Gitu ya? Betul. Oh, seperti itu. Berarti kalau misalnya karyawan Bapak itu dirumahkan Pak, berarti mereka tidak dapat gaji sepenuhnya Pak, atau terjadi pemotongan gaji ya Pak? Atau bagaimana Pak? Kalau itu sementara ini kita tetap gaji full ya. Tetap gaji full sih dari perusahaan. Oh, gaji tetap boleh Pak ya? Gaji tetap full. Apa? Dipotong ya paling uang harian aja, uang makan. Oh, uang makan harian aja ya? Oh, berarti tetap gaji pokok dikasih full, tapi yang dipotong hanya uang makan per hari aja gitu Pak ya? Iya. Oh, seperti itu. Apa Bapak masih kasih tunjangan-tunjangan lain Pak kalau misalnya karyawan Bapak nih amit-amit ada yang terkena COVID-19 gitu Pak? Karena kan mereka kan habis dari luar kota tuh Pak, terus mereka kan kasarnya lah mereka terjangkit karena membelakan perusahaan gitu Pak. Oh iya. Apakah Bapak kasih tunjangan-tunjangan lebih Pak? Biasanya dari perusahaan ya ada sih kasih tunjangan. Iya, kayak pengobatan kan, Iya, pasti biaya pengobatan ditanggung gitu. sama perusahaan. Oh, Iya. seperti itu ya. Iya. Berarti perusahaan Bapak cukup bertanggung jawab juga Pak ya? Iya. Iya. Oke deh kalau kayak gitu Pak. Saya rasa sekian dulu wawancara dari saya Pak. Oke. Makasih ya Pak atas waktunya. Terima kasih. Ya. Dalam video wawancara saya dapat menarik kesimpulan jika pandemi COVID-19 ini mempengaruhi produktivitas dari perusahaan dalam hal pendapatan. Pendapatan mengalami penurunan pada saat tahap awal pandemi COVID-19. Namun setelah momen Lebaran, pendapatan mengalami peningkatan hingga saat ini. Sekian video dari saya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan Anda dan selalu mematuhi protokol-protokol COVID-19 dengan menggunakan masker dan cuci tangan secara berkala. Sampai jumpa.